Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah yang kita yakin Dia sedang melihat kita karena Dia Maha melihat, mendengar kita karena Dia Maha mendengar, dan Dia Maha mengetahui segala gerak-gerik kehidupan kita karena Dia memang Maha mengetahui. Dia satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Dia Maha kuat, Maha adil, Maha bijaksana, dan tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap kegiatannya. Dia dengan kemahasempurnaannya dan kemahamuliaannya telah memudahkan buat kita semua agar kebutuhan untuk roda kehidupan di muka bumi ini terpenuhi dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka selalulah saudaraku seiman menjadikan kalimat ini membasahi lidah dan bibir kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu serta ketundukan kepada syariat yang dibawa oleh manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, dan ilmunya oleh Sang Pencipta Allah, manusia yang paling layak untuk menjadi suri tauladan, bahkan dijadikan ibadah oleh Sang Pencipta Allah. Menciplak hidup manusia terbaik ini, cara makannya, minumnya, berpakaian, rumah tangga, bersosial, berekonomi, berpolitik, semuanya ketentraman jiwa dan kesempurnaan. Karena kita akan mendapatkan solusi yang terbaik dari semua masalah di muka bumi ini dan juga akan menang dari musuh-musuh. Karena semua itu tergambarkan dalam sejarah hidup manusia terbaik ini. Sang Pencipta Allah juga memerintahkan kita mengucapkan salam hormat dan dibalas langsung 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertemuan kita pada siang ini semoga Allah berkahi Bapak Ibu sekalian, meraih cinta Allah tentunya dengan memakmurkan masjid. Kalau kita berbicara masalah cinta, maka inti daripada cinta pengorbanan dan pengabdian. Kalau seseorang berani mengucapkan kepada orang lain, aku mencintaimu, maka berarti aku siap berkorban dan mengabdi untukmu. Itu makna cinta yang sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar ucapan lisan. Makanya dalam Islam ada namanya ukhuwah Islamiyah atau mahabbah fillah, saling mencintai karena Allah. Pernah seseorang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kisah yang mirip tapi dua orang yang berbeda. Orang ini berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, yang satu juga berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu majma'in, saya mencintai Anda karena Allah, karena ingin mengejar keutamaan. Yang kata Nabi SAW, termasuk 7 orang yang dinaungi pada naungan Allah pada hari kiamat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karenanya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa kau siap kantongmu menjadi kantongku dan kantongku menjadi kantongmu? Maka orang itu mengatakan, saya belum siap. Kata Abdullah bin Mas'ud, pergilah carilah orang lain. Makna yang ingin disampaikan kepada kita oleh Abdullah bin Mas'ud, kalau memang cinta, berkorban. Banyak orang subhanallah dalam rumah tangga bisa mengucapkan cinta pada suaminya, pada istrinya, tapi dia tidak mau berkorban. Tidak ada pengorbanan yang diberikan, tidak ada pengabdian. Maka kosong, tidak ada cinta di situ. Kapan pasangannya sakit, kapan pasangannya tua, kapan pasangannya bangkrut, kapan pasangannya salah, udah ditinggalin. Ini kosong dari cinta. Sementara memang cinta itu kebahagiaan, ketentraman jiwa, tapi harus difahami definisinya. Jadi kalau Bapak Ibu membahasakan saya mencintai Allah, tentu kita bertanya lagi, kalau orang belum paham dari definisi itu, bagaimana caranya saya cinta Allah, Allah nggak kelihatan. Maka jawabannya adalah mengabdi. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zariyat
ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Itu makna daripada cinta, ya, ini harus difahami. Baik, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi, dan memang kita harus bisa meraih cintanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam satu hadis qudsi yang mulia, wahai anak Adam, aku mencintaimu, maka karena hak itu maka cintailah aku. Artinya dengan cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada saat kita mengatakan saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita siap mengabdi kepada beliau, ya, memperjuangkan ajarannya, ya, sunnah-sunnahnya menghidupkan. Kita cinta pada masjid, ya kita mengabdi pada masjid, bukan hanya sekedar diucapkan. Apa yang andil kita untuk masjid tersebut? Berapa banyak orang Bapak Ibu sekalian yang masuk ke masjid yang dia bawa hanya hinaan. Masuk ke masjid misalnya ditemukan kamar mandinya kotor. Kamar mandinya kotor nih, bahasanya begitu. Atau mungkin karpetnya kotor, kotor tuh karpetnya. Oh itu mimbarnya rusak, oh itu mic-nya rusak, oh itu mesinnya panas. Yang ada cuma hinaan. Sekarang Bapak Ibu bayangkan kalau seandainya ada tamu datang ke rumah kita lalu yang dia bawa cerita buruk, tuh sofanya kotor, tuh kamar mandinya kotor, pasti kita marah. Bagaimana dengan menghina rumahnya Allah? Allah Subhanahu wa taala seringkali memudahkan kita mampir ke sebuah masjid Bapak Ibu sekalian yang merupakan salah satu dari rumah-rumahnya yang mungkin punya banyak kekurangan secara fisik. Bukan untuk kita hina, tapi kita harus bertanya, apa andil saya di situ? Kalau kita temukan karpetnya kotor, cuci karpet itu. Mengabdilah buat masjid, gantiin karpet baru. Kalau masjid itu panas, pasangin AC-nya. Kalau kamar mandinya ada yang rusak, ganti keramiknya, ganti kerannya. Itu baru namanya cinta. Bagaimana kita punya andil, Allah Subhanahu wa taala mampirkan kita di situ supaya kita punya andil. Seringkali bahkan ada orang lebih buruk daripada itu Bapak Ibu sekalian. Yang dia lakukan adalah selain dia menghina rumah Allah, juga dari satu sisi kalau ada orang lain mau sholat, kamu mau sholat di mana? Di masjid sana. Jangan ke sana, itu masjidnya kotor. Malah dia menghina. Dan ini satu hal yang bentrok sebenarnya dengan yang harus ada pada setiap orang beriman. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lebih banyak merucutkan bahasan ke masalah masjid ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Jin, surah nomor 72 ayat 18 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah punya Allah, maka janganlah kamu menggunakan untuk berdoa kepada selain Allah di sana. Saya akan jelaskan dulu Bapak Ibu sekalian tentang masalah definisi masjid. Masjid diambil dari kata-kata sajada yasjudu yang berarti sujud. Kalau orang yang sujud diistilahkan dalam bahasa Arab sajid. Kalau tempat sujudnya masjid. Apapun yang Bapak Ibu gunakan untuk sholat, kalau secara etimologi dia adalah masjid. Misal Bapak Ibu blok satu kamar di rumah itu dinamakan musollah rumah, dengan niat itu tempat sholat, gak dipakai yang lain, maka bisa dinamakan secara etimologi, ya, secara bahasa itu masjid. Tapi kalau kita berbahasa atau membahas secara terminologinya, secara istilahnya, maka dia adalah bidang tanah yang sudah diniatkan untuk membangun rumah Allah yang dilakukan 5 waktu sholat dan Jumat, atau 5 waktu sholat atau sholat wajib. Itu sudah dikatakan masjid. Masjid ini Bapak Ibu sekalian tidak harus bangunan baru dari tanah kosong, tapi bisa saja rumah. Termasuk seperti masjid ini, tadinya gereja, lalu kemudian dibeli, dibebasin, lalu diganti jadi masjid. Atau mungkin Bapak Ibu punya rumah, Masya Allah luas sekitar 1000 meter, lalu Bapak Ibu ingin punya dapat amal jariah di akhirat nanti,
Di bagian depan rumah 10 kali 10 meter, 100 meter ini saya niatin wakaf buat masjid. Kalau kita pasang skat di situ, udah itu nggak dipakai tidur, nggak dipakai apa-apa, itu untuk sholat. Dibuka pintu di pinggir jalan supaya orang bisa pakai sholat 5 waktu, dikumandangkan azan. Maka jadi masjid. Tadinya mungkin cuma ruang tamu. Ini sesuai juga dengan sabda Nabi SAW, "Innama ju'ila li ardan masjidan wa tahura." Allah telah menjadikan untukku bumi ini semuanya masjid dan suci. Artinya kita boleh bangun di mana saja selama memang itu bukan tanah curian. Dan boleh saja kita ubah rumah pun menjadi masjid atau bangunan-bangunan yang tadinya selain daripada dengan masjid. Dan ini sudah terjadi juga ya. Di zaman pembebasan Konstantinopel atau Turki bagian Eropa oleh Raja Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad bin Murad Al-Fatih rahimahullah, dia dengan ayahnya pejuang yang sangat besar. Pada tahun 1453 Masehi beliau menembus benteng Konstantinopel dan akhirnya menjadikan atau mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid. Tinggal diturunkan simbol-simbol salibnya kemudian menjadi masjidlah dia. Jadi itu secara bahasa ya, memahami masalah masjid. Dan Bapak Ibu sekalian, membangun dan mengurus masjid ini adalah sebuah keutamaan dalam Islam dan sangat dianjurkan tentunya, sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Bapak Ibu sekalian, kalau mau termotivasi untuk mengerjakan sebuah ibadah dalam agama Islam ataupun meninggalkan kesalahan, maka ada kata kunci atau ada rahasianya. Kalau misal Bapak Ibu bertanya kepada saya, "Ustadz, saya pengen rajin sholat malam, saya pengen rajin membaca Al-Quran, saya pengen rajin bersedekah, rajin umroh dan haji, rajin. Bagaimana caranya?" Maka jawaban saya satu, Bapak Ibu cari al-wa'ad. Apa itu al-wa'ad? Dalam ilmu hadis dijelaskan dengan al-wa'ad wal-wa'id. Al-wa'ad artinya janji positif Allah di ibadah yang sedang dijanjikan. Jadi memang Allah dengan kemahasempurnanya Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah menyuruh kita berbuat sebuah ibadah lalu tidak dibalas. Ibaratnya kita kerja di kantor, nggak mungkin nggak dapat gaji, nggak dapat bonus, itu nggak mungkin sama Allah. Bahkan berlipat-lipat. Nah ini al-wa'ad, bahasa lainnya kalau di ceramah-ceramah biasa dibahasakan oleh para ustadz dan kiai kita adalah fadilah. Makanya kita temukan di buku-buku hadis ada fadilah sholat malam, fadilah sholat duha, fadilah sedekah, fadilah bakti sama orang tuanya, namanya al-wa'ad, janji positif Allah. Bapak Ibu saya sarankan sebelum buat ibadah apapun baca dulu 5 menit saja, nggak usah lama-lama. Alhamdulillah dengan adanya fasilitas kayak Google dan yang sejenisnya, itu kita tinggal ketik misalnya keutamaan sholat malam, keutamaan sholat duha, keutamaan sedekah, termasuk ini keutamaan mengurus masjid. Coba ketik, maka akan keluar semua tulisan artikel, tinggal baca 5 menit saja. Mungkin sebelum lagi panasin mobil pagi hari, atau ibu-ibu mungkin lagi baru mau mempersiapkan persiapan, mungkin lagi godok air atau apa saja untuk masak, sambil itu nunggu sebentar baca. Artinya ini saya berikan waktu-waktu yang sempit supaya kita tahu, oh ternyata waktu sempit aja bisa. Apalagi kalau lagi waktu luang, habis asar lagi santai minum teh, lagi duduk malam di atas ranjang mau baring baca, itu sangat baik. Baca keutamaannya kita jadi tahu. Maka wahyu itu Bapak Ibu sekalian bicara dengan hati manusia. Kita akan termotivasi untuk mengerjakan. Sama halnya kalau Bapak Ibu tanya, saya ini pendusta Ustaz, saya pezina, saya si fulan, mengerjakan segala macam perbuatan. Bagaimana caranya saya tinggalkan? Maka jawaban saya sederhana, Bapak Ibu cari al-wa'id. Al-wa'id artinya ancaman Allah di dosa itu. Jadi Bapak Ibu kalau masing-masing mengetahui dirinya, kalau masih ada satu sifat buruk yang Bapak Ibu milikin, mau tinggalin, bagaimana caranya? Buka, ketik saja sama tadi. Misalnya di Google tinggal diketik kalau tidak punya bukunya, ancaman dusta, misalnya, atau hukuman orang dusta, hukuman riba, hukuman zina, hukuman durhaka sama orang tua, hukuman menghina, ghibah, apa sajalah, ya. Di situ nanti Bapak Ibu akan baca artikel-artikel dan wahyu sekali lagi bicara sama hati manusia, maka kita akan meninggalkan itu.
Karena kalau kita mau tunggu orang lain nasihati kita belum tentu bisa. Dan ini cara sederhana. Sama juga Bapak Ibu sekalian pada saat Anda bertanya kepada saya atau saya menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, masjid, untuk apa saya urus masjid? Apa yang saya dapatkan? Kalau saya urus masjid, apa yang saya dapat? Apa yang Allah kasih kepada saya? Dan kita punya hak untuk bertanya itu ya. Bahkan Bapak Ibu perlu tahu, puncaknya pahala yang akan didapatkan oleh seorang yang beriman dari Allah kalau dia mengejar janji Allah di ibadah itu. Misal Bapak Ibu lagi sholat duha, niatnya sholat duha supaya misalnya dipenuhi kebutuhannya hari itu. Bolehkah? Kita dengarkan hadisnya. Ada hadis sahih riwayat Bukhari, hadis qudsi. Ya, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, sujudlah atau rukulah untukku di awal pagi, di waktu duha, 4 rakaat. Maka aku akan penuhi semua hajatmu hari itu. Boleh nggak Ustaz, saya sholat duha dengan niat supaya rezeki saya dibukain, supaya saya dapat hajat saya dipenuhi hari itu. Bukan cuma boleh, memang itu target ibadah. Ibadah sambil mengejar targetnya, itu penting. Justru itu puncaknya. Boleh nggak saya sholat malam supaya ya, doa saya diijabah? Emang harus begitu karena Nabi SAW mengatakan kalau tertinggal sepertiga malam, Allah dengan kemahasempurnaannya turun ke langit bumi, kemudian bertanya kepada para malaikat, adakah yang meminta tolong saya tolong, adakah yang punya hajat saya penuhi, adakah yang bertobat saya maafkan. Jadi memang targetnya itu, gitu kan. Boleh nggak saya bersedekah supaya saya bertambah rezeki? Memang begitu. Kata Nabi SAW, "Man naqasa malu min sadaqah." Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah, justru akan bertambah. Boleh nggak saya bakti sama orang tua dengan harapan anak saya juga berbakti? Emang sudah begitu janjinya. Kata Nabi SAW, berbaktilah dengan kedua orang tua kalian, Allah akan karuniakan kalian anak berbakti dengan kalian. Gitu kan? Jadi memang mengejar target-target itu penting. Sehingga kita bisa maksimal dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ya, sebagaimana juga tadi, saya takut dihukum sama Allah karena saya takut masuk neraka. Ini sekaligus juga kita tekankan teman-teman sekalian. Saya pernah dengar ada lantunan syair dikumandangkan sering di masyarakat kita. Jangan kamu sembah Allah karena ada surga dan jangan kamu takut sama Allah karena ada neraka. Bagaimana bisa ini? Saya sulit memahami itu. Karena untuk mengejar surga memang harus ada motivasinya. Allah yang suruh kita untuk itu. Kalau kita mengejar apa yang Allah janjikan, berarti kita patuh padanya. Kalau kita takut pada Allah dengan ancaman yang Allah ancamkan, maka itu juga takut kepada Allah. Contoh misalnya, surah Ali Imran, surah nomor 3, 133, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian, bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian. Kalau pernah buat salah, segera taubat, minta maaf. Dan kejarlah surga. Ada kalimat, kejarlah surga. Yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti kita diperintahkan di sini. Kalau kita sholat, kita puasa, kita bakti sama orang tua dengan niat akan masuk surga, bolehkah? Bukan cuma boleh, memang begitu anjurannya. Memang kita kerjakan itu supaya kita mendapatkan yang terbaik di surga. Begitu pula dengan ancaman neraka. Allah memang suruh kita takut sama neraka. Dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang beriman, takutlah kalian. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian, istri anak kalian juga diajak semuanya dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dan dijaga oleh malaikat yang kasar, keras. Nggak ada sogokan, nggak ada toleransi, nggak ada negosiasi. Potong-potong, bakar-bakar, neraka nggak ada main-main. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, yang kasar, tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Berarti kita disuruh takut sama neraka memang. Takut pada neraka berarti kita takut pada Allah. Mengejar surga berarti kita mengejar rahmatnya Allah. Harus difahami.
Ya, supaya tidak bingung. Jadi Bapak Ibu harus mengejar yang maksimal dari sisi ibadah ini dengan mengetahui janjinya Allah dan meninggalkan juga dosa, tahu ada ancaman di situ, dan itu bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dulu dengan fungsi masjid. Masjid memiliki banyak fungsi. Yang pertama adalah tempat untuk ibadah. Dan ibadah definisinya semua niat, semua perkataan, semua perbuatan yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Fahami definisi itu. Itu namanya ibadah. Semua niat, semua perkataan, semua perbuatan yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Walaupun kita niat baik, maka dapat pahalanya. Ya. Kita ucapkan dapat pahala, kerjakan dengan anggota tubuh yang lain dapat pahala. Baik itu sholat 5 waktu, Jumat, zikir, membaca Al-Quran, berdoa, ya, majlis ilmu seperti ini, ya. Menyambut tamu. Karena Nabi SAW melakukan itu, menyambut para kaum Yahudi yang ingin belajar dan menyampaikan Islam di masjid beliau SAW. Dan saya pernah dengar di sini juga, saya diceritakan oleh Pak Firdaus kemarin ada orang-orang Yahudi kalau tidak salah ya, sempat belajar kalau salah di sini datang menanyakan beberapa pertanyaan. Kemudian juga pengumpulan zakat dan sedekah sebagaimana Nabi SAW melakukan itu. Setiap kali ada jihad, ada orang-orang miskin yang butuh dibantu, maka Nabi SAW habis sholat atau datang ke masjid lalu menyuruh muslimin kumpul lalu mengatakan bersedekahlah. Lalu beliau letakkan surbannya, beliau letakkan jubahnya untuk mengumpulkan sedekah. Jadi masjid itu fungsinya banyak. Semua jenis ibadah. Ini perlu difahami Bapak Ibu sekalian karena banyak orang tidak faham ini. Dia anggap masjid hanya untuk sholat. Selain sholat dikunci. Padahal sebenarnya banyak sekali fungsinya, gitu kan? Fungsinya cukup banyak. Bahkan termasuk di dalamnya adalah mengikat diri untuk ibadah kepada Allah yang dikenal dengan i'tikaf. Ya. Mengikat diri, tidur di masjid. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di 10 akhir Ramadan. Tentu i'tikaf boleh di waktu lain ya. Tidak harus di Ramadan saja, tapi Ramadan memang anjuran yang sangat ditekankan karena ada Lailatul Qadar. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Tidak ada orang yang lebih zalim. Makna zalim adalah orang yang akan kena hukuman berat. Melebihi orang-orang yang telah menahan masjid-masjid Allah untuk disebut di dalamnya nama-nama Allah. Dalamnya masuk sholat, zakat, puasa, apa saja yang sifatnya mengingat Allah atau menjalankan perintah namanya mengingat Allah. Dan dia berusaha untuk merusaknya. Ada orang-orang begitu, menjelek-jelekkan, merusak, ya, mengganggu. Maka mereka tidak akan pernah masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan takut, kata Allah. Allah tanamkan rasa takut dalam hatinya. Dan mereka pasti akan mendapatkan kehinaan di dunia dan juga akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat nanti. Saksi bahasan kita Bapak Ibu sekalian adalah ayyudhkar ismuhu. Dizikir atau digunakan masjid untuk zikir. Sebagaimana juga tadi sudah kita sebutkan ayat yang pertama surah Jin surah nomor 72 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid adalah milik Allah maka jangan pernah kamu sembah ya atau memohon selain Allah di dalamnya. Yang kedua, masjid juga berfungsi sebagai syiar Islam dan juga syiar iman. Jadi dia menjadi simbol ya, orang-orang untuk mengenal keimanan dan keislaman. Artinya kalau Bapak Ibu sering ke masjid, Bapak Ibu pasti akan merasakan tambahan iman. Ya mudah-mudahan juga termasuk diantaranya pada saat kita kumpul seperti ini. Disebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 18, Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika an yakuna minal muhtadin. Sesungguhnya yang akan sibuk mengurus masjidnya Allah, mengurus masjid-masjid Allah, dan ini amal yang paling mulia Bapak Ibu sekalian. Dan ini berita gembira bagi teman-teman yang menjadi pengurus masjid di sini. Dan saya berharap teman-teman yang lain yang belum tahu usahakan terlibat. Ya. Apa saja yang kita mampu, apa saja, terlibat dari sisi apa saja. Ya. Kata Allah SWT, sesungguhnya akan mengurus ya, masjid-masjid Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan mereka rutin mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Jadi memang dia syiar bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, di dalam surah An-Nur surah nomor 24 ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rumah-rumah Allah, ya, masjid yang diangkat suara-suara, dikumandangkan suara untuk mengingat Allah atau menyebut nama Allah, dan digunakan untuk bertasbih di pagi dan sore hari. Dan ini jelas sekali dia menjadi ya syiar, dikumandangkan, azan dikumandangkan. Ya, pengajian begini diiklankan, disampaikan. Juga dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang simbol orang-orang beriman, tentang Masjid Quba misalnya. Masjid Quba Bapak Ibu sekalian, masjid di kota Madinah. Awal sekali baginda Nabi SAW tiba di Madinah, maka beliau mengajarkan kepada kita pondasi membangun komunitas. Kalau bahasa kita lebih sederhana, komunitas, yayasan, lembaga, dan lebih besar lagi negara. Nabi SAW mencontohkan beberapa pondasi dasar. Yang pertama, bangun masjid. Nabi SAW membangun masjid, dan itu adalah Masjid Quba. Dan ini tentu Bapak Ibu kalau punya perusahaan, usahakan ada musallahnya. Ya. Ada masjid bisa dibangun di situ. Tinggal di perkampungan yang ada masjidnya, yang dekat, sehingga bisa selalu kontak dengan rumahnya Allah. Ya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW membangun Masjid Quba. Nanti kan kita kembali ke Masjid Quba ini. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Pendatang dan penduduk setempat dipersaudarakan. Bahwasanya tidak ada lagi rasisme di antara mereka. Yang ada adalah menyatukan mereka iman dan Islam. Dan yang ketiga adalah kesepakatan ya, perdamaian antara Nabi SAW dan kerjasama dengan orang-orang non-muslim setempat. Dan ini harus menjadi fungsi masjid sebenarnya. Masjid sudah dibangun, maka harus ada penjalinan ukhuwah, kontak kaum muslimin, data mereka, baik dari Indonesia atau luar Indonesia. Kalau misalnya Indonesia di sini, datalah semua muslimin, dan siapa kira-kira yang belum pernah datang ke masjid, coba didatangin, panggil, supaya mereka ngunjungin masjid, jalin ukhuwah dengan mereka. Dan juga kita harusnya menjadi basis untuk menunjukkan kepada orang non-muslim, kalau ini loh Islam, masjid itu bukan untuk radikalisme, bukan untuk pemikiran-pemikiran yang jahat. Masjid itu untuk tenang, aman, tentram. Orang ibadah di dalamnya. Ya. Maka itu pondasi. Masjid Quba ini Bapak Ibu sekalian, masjid yang luar biasa. Kalau satu waktu Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah mendatangi Madinah, maka usahakan luangkan waktu untuk datang ke sana. Sholat tahiyat masjid saja di Masjid Quba, itu pahalanya sama dengan pahala umrah. Sebagaimana hadis sahih dijelaskan, kata Nabi SAW, siapa yang bersuci di rumahnya, kalau kita pendatang di hotelnya, kalau penduduk Madinah di rumahnya, kemudian dia datang ke Quba dan dia sholat 2 rakaat, maka ya, dia akan mendapatkan pahala umrah. Dan biasanya kalau travel menjadikan salah satu paket tur kota Madinah adalah mendatangi Masjid Quba. Tapi yang kita ingin datangkan adalah histori Masjid Quba. Masjid Quba ini dibangun pertama kali dalam Islam.
Dan Allah subhanahu wa ta'ala menilai walaupun pada saat itu sangat sederhana. Masih dari tanah liat dan batu-batu, bongkahan-bongkahan batu yang ditemukan oleh para sahabat. Lalu ditumpukin, lalu kemudian jadi masjid yang sangat sederhana. Sekarang sudah sangat bagus masjidnya. Tapi zaman dulu masih biasa sekali. Tapi Allah SWT tidak melihat fisik bangunannya. Tapi Allah melihat bagaimana orang-orang memang menjadikan itu sebagai simbol, syiar agama dan keimanan. Maka Allah memuji masjid itu setelah dibangun walaupun masih sederhana. Dalam Al-Quran kekal Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lamasjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fihi. Al-ayah. Atau lanjutannya, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya. Yang artinya masjid yang paling pertama dibangun di Madinah, hai Muhammad, di atas asas ketakwaan. Maksudnya memang dijadikan sebagai simbol umat Islam, gitu kan. Itu masjid yang paling pantas engkau sholat di dalamnya. Masjid yang memang dasarnya bukan dibangun untuk berbegah-begah, bukan dibangun untuk memerangi kaum muslimin. Karena ada juga masjid namanya Masjid Dirar, ya. Dulu pernah ada orang-orang munafik di Madinah, mereka bangun masjid, tapi tujuannya ingin mengatur strategi agar memecahkan umat Islam. Maka oleh Nabi SAW disuruh robohin, gitu kan. Masjid Dirar, itu orang-orang munafik yang bangun. Tapi masjid ini takwa, Masjid Quba dipuji dengan sebagai masjid yang dibangun di atas asas ketakwaan. Kata Allah SWT, dan di sekitarnya ada orang-orang yang suka sekali bersuci. Dan Allah suka dengan orang-orang yang bersuci, orang yang bersih. Jadi penduduk Masjid Quba itu sampai sekarang, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat orangnya Masya Allah. Kami tidak tahu kaum wanitanya tentu karena mereka menggunakan cadar. Tapi kalau kaum laki-laki itu kelihatan kalau orang di sekitar Masjid Quba orangnya putih-putih, gagah-gagah, bersih. Ternyata memang Allah puji dalam Al-Quran. Salah satu cirinya penduduk Masjid Quba, dan ini syiar keimanan, mereka menjaga kebersihan. Kebersihannya adalah mereka menggabungkan antara istinja dengan istijmar. Istinja itu bersuci, cebok dari buang air kecil, buang air besar dengan air. Istijmar, kalau tidak ada air kita gunakan batu yang kering ataupun daun atau mungkin sekarang tisu kalau tidak ada air, ya. Maka itu namanya istijmar. Kalau air tidak ada, kalau air ada tentunya pakai air. Tapi penduduk Quba menggabungkan keduanya, menggabungkan antara istinja dan istijmar. Maka Allah puji mereka dan Allah mengatakan Allah suka dengan orang-orang yang bersih. Dan ini simbol keimanan. Berarti juga masjid kita harus bersih, ya. Rumah kita harus bersih. Itu simbol keimanan. Sebagaimana dalam hadis lain dikatakan, kata Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, bersih, rapi, suka dengan semua itu. Maka orang beriman harus tahu itu simbol dia. Tidak boleh ada hal-hal yang berantakan. Yang ketiga, masjid adalah rumah Allah di muka bumi. Rumah Allah di muka bumi. Jadi rumah sang pencipta Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran, surah Jin tadi yang sudah kita sebutkan, surah nomor 70 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan ingatlah masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan kalian menyembah selain Dia di dalamnya. Juga Nabi SAW memuji bagi orang-orang yang sibuk membangun masjid. Sibuk dengan membangun masjid, ya, berusaha untuk merawatnya, mengurusnya. Kata Nabi SAW dalam hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, "Man bana masjidan lillah," dalam riwayat lain, "yubtaga bihi wajhullah, banallahu lahu mithluhu fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di muka bumi, makna membangun adalah bisa dari awal atau membebaskannya seperti kasus masjid ini misalnya. Maka Allah akan, karena dia mengikhlaskan mau mengejar rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah, maka Allah akan membangunkan yang serupa dengannya untuknya di surga. Ada juga dapat istana di surga. Riwayat Imam Muslim, baitan fil jannah, istana di surga. Ya. Kalau ada bapak ibu yang berkata kepada saya, Ustaz, kami mungkin tidak mampu bangun satu masjid,
Apalagi di sini harganya mungkin, saya dengar masjid ini awalnya sampai 4 juta dolar, kemudian turun harganya sampai 2 juta sekian. Itu mungkin sangat besar ya kalau untuk ukuran Indonesia. 1 juta dolar berarti sekitar 13,5 miliar. Ya. Ini berarti hampir 30-40 miliar lah harganya ya. Kalau di Indonesia itu sudah luar biasa itu ya. Udah masjid yang sangat besar. Tetapi subhanallah, Allah menilai sesuai dengan kadar upayanya orang. Makin banyak juga balasannya kan gitu. Mau dapat ikan paus harus pakai kapal tanker Bapak Ibu sekalian. Kalau mau tangkap ikan paus pakai kail nggak bakal bisa ya. Jadi kalau sumbangannya selalu kotak amalnya lewat $1, cari $2, terus cari yang lecek lagi ya. Maka memang begitu juga nanti yang datang pahalanya. Keluarin tuh $100 yang besar untuk Allah Subhanahu wa taala, dan memang itu investasi buat kita ya. Kita menyumbang untuk Allah Subhanahu wa taala itu sangat bagus. Yang jelas kata Nabi SAW, kalau orang bilang saya tidak mampu bangun masjid sampai sekian juta dolar, bisa nggak saya dapat pahala bangun masjid, dapat istana di surga? Bisa. Sabda Nabi SAW, siapapun yang membangun rumah Allah di muka bumi, baik itu bebasin atau membangun dari awal, sebesar sarang burung, ya, maka dia akan mendapatkan istana di surga. Kita cuma mampu $10 ya sudahlah, ya. 100.000 rupiah ya sudah, kita mampunya itu. Makanya di sini saya tidak tahu ya, di sini mungkin agak beda. Indonesia Masya Allah banyak sekali orang kalau mau bangun masjid taruh celengan di pinggir jalan. Ya, saya heran orang-orang yang lewat tidak menyumbang ini. Nah, kesempatan. Saya sudah sumbang kemarin Ustaz, itu kemarin. Masa mau dibawa-bawa yang kemarin? Kan buku amalnya sudah ada kemarin, lembarannya sudah aman kok itu. Nggak usah dibahas. Hari ini gimana? Ya. Kita setiap hari butuh pahala kan? Makanya kata Nabi SAW, janganlah seseorang dari kalian berkata, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu. Dulu tuh saya masih gadis, sholat malam terus. Dulu tuh saya masih bujang, sholat malam. Sekarang, gimana? Banyak orang Bapak Ibu sekalian, uniknya, dia melihat orang lain masuk surga, dapat derajat tinggi, tapi dia cuma nonton saja. Saya kasih contoh. Kalau misalnya ada celengan masjid lewat di sebelah, kayak tadi misalnya kotak amal, ya, lewat di sebelahnya ibu atau bapak sekalian, lalu ada orang di sebelah kasih berapalah uang dia, misalnya $10, $5 ditaruh sama dia. Lalu kita lihat, oh orang ini nyumbang. Udah, ada orang begitu, cuma lihat saja. Jadi orang itu dapat pahala, dia cuma lihat, oh iya. Atau misalnya kita lagi satu mobil sama teman kita, ada orang miskin minta di pinggir jalan, ya. Kemudian teman kita buka jendela kasih duit. Umumnya kira-kira kalau bapak ibu duduk di sebelahnya, kasih nggak? Kalau teman kita sudah kasih, saya butuh kejujuran. Umumnya orang tidak kasih karena dia pikir temannya sudah kasih kan. Itu sama saja dia lihat temannya masuk surga, dia tidak. Temannya kasih, dia juga kasih. Temannya kasih 10, dia kasih 20 kalau perlu kan gitu. Maka jangan nonton orang masuk surga sendirian. Ini banyak orang begitu. Dia lihat kotoran di lantai masjid, tunggu orang lain angkat. Kenapa? Ini kesempatan kita yang lakukan. Kenapa harus menunggu orang lain? Maka harusnya difahami Bapak Ibu sekalian seperti ini ya. Dan ini sekaligus juga saya titik beratkan. Subhanallah, saya kemarin di LA ada kami jalan sama teman-teman panitia. Rupanya banyak orang miskin, orang non muslim di pinggir jalan ya. Ya, homeless ya namanya di sini. Baik. Terus saya sempat bilang sama teman-teman panitia, ini kasih aja. Ini kenapa? Orang miskin minta-minta, kasih. Oh ini kan orang non-muslim. Walaupun non-muslim, Islam nggak pernah larang kita menyumbang untuk orang non-muslim loh. Jangan salah. Sedekah itu kita akan tetap dapatkan pahalanya walaupun untuk orang kafir. Keliru kalau Bapak Ibu bilang, oh hanya untuk orang muslim. Tidak. Yang Bapak Ibu tidak boleh lakukan adalah menyumbang untuk tempat ibadah mereka. Itu yang nggak boleh. Kalau lagi minta sumbangan bangun gereja, jangan bantu.
atau mungkin acara ritual, acara Natalan, jangan ikut-ikutan. Tapi kalau kasih makanan, kasih baju, kasih uang lagi minta, kasih. Kalau perlu luangkan waktu ngobrol sebentar, siapa tahu dia syahadat dalam 10 menit. Dari mana kita tahu kan gitu? Tawarkan Islam, nanti baru di follow up. Yang penting sekarang dia syahadat dulu. 1 menit kemudian mati kan masuk surga dia kalau sudah syahadat. Nah itu kan ada riwayat Bukhari. Pernah Nabi SAW datangi rumah orang Yahudi. Yang orang Yahudi ini anak muda, masih di bawah 20 tahun. Lagi sakit keras. Nabi SAW dengar dia sakit keras. Karena Nabi tahu orang tuanya membuka pintu, maka Nabi SAW datang. Begitu duduk, yang paling pertama Nabi tawarkan, hai anak muda, ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau akan selamat. Anak muda itu lagi sakit, lihat matanya ke arah ayahnya. Ayahnya bilang, ati Abul Qasim. Ikuti ayahnya Qasim. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Anak itu syahadat dipandu. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Nabi SAW sudah selesai berdiri. Pas mau keluar, keluarganya nangis. Meninggal anak itu. Kata Nabi SAW, Alhamdulillah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Syahadat. Jadi kalau orang mau syahadat, jangan dikasih dulu Quran 30 juz. Ini pelajari ya. Atau kasih dulu buku. Syahadat dulu. Sudah tahu Islam belum? Belum. Islam itu begini-begini. Closingnya langsung. Mau masuk Islam enggak? Enggak usah ragu, nanya langsung. Target 1 hari 1 orang kan lumayan, 1 bulan 30 hari. Kalau mau dapat pahala, tidak usah khawatir. Syaitan membuat kita was-was. Nanti bagaimana? Tidak usah tanya nanti bagaimananya. Sekarang yang penting kita sebarin, kan begitu. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa mendapatkan pahala membangun masjid, istana di surga, walaupun kita bangun hanya kecil seperti sarang burung saja. Juga hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim, tadi sempat disebutkan oleh Ustaz Fahmi masalah ini. Kata Nabi SAW, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadu al biladi ilallahi aswakuha. Sesungguhnya ya, negeri yang paling Allah sukai atau sebuah bidang tanah yang paling Allah sukai di sebuah negeri adalah masjid. Dan yang paling Allah benci adalah pasar. Mana yang Allah benci pasar di sini bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh ke pasar. Boleh ke pasar, tapi pasar itu pada saat ada kebutuhan. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Ya. Kalau kita mau ikuti keinginan tidak habis-habis. Ya ibu-ibu ya, baru beli tas kemarin keluar model baru. Kenapa ada diskonnya? Diskon tidak akan habis sampai hari kiamat. Tidak bakal habis itu. Diskon nih sekarang, diskon sampai akhir bulan. Bulan depan ada diskonnya, tenang aja. Enggak bakal habis. Di Indonesia itu subhanallah ada orang tokonya ditulis diskon 70% sampai sobek spanduknya. Udah bertahun-tahun diskon terus 70%. Gitu. Kalau diskon produk nggak bakal habis itu. Kita harus menjalani dunia ini sesuai dengan kebutuhan. Bukan keinginan. Kalau Bapak Ibu lagi butuh, pakai yang maksimal. Misal, kita lagi lapar. Ya udah makan. Beli makanan yang paling bagus kualitasnya. Boleh dalam Islam, bahkan dianjurkan. Kita butuh baju, beli baju yang paling bagus, nggak apa-apa. Tapi kebutuhan. Kalau bukan kebutuhan akan numpuk di gudang nanti. Nggak ada gunanya. Oh karena ini model baru. Nanti ada model baru lagi, nggak bakal habis itu. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat tuh diskon dan model baru tidak selesai. Gitu kan. Jadi harusnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau masuk ke pasar boleh, tapi ada adab-adabnya ya. Saya sarankan Bapak Ibu tahu adabnya, karena itu tempat yang paling Allah benci. Di antaranya juga hadis Nabi SAW, sesungguhnya iblis menancapkan bendera-bendera perangnya di pasar-pasar, dilalaikan orang. Gitu. Di pasar lalaikan, nanti kita lihat auratnya orang, nanti begini, nanti begitu, banyak hal, pelanggaran, transaksi riba, transaksi macam-macam. Jadi masalah. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau belajar dengan gurunya namanya Imam Waqi' rahimahumullah. Imam Syafi'i ini suka sekali menghafal. Kebetulan rumahnya beliau dengan rumahnya Imam Waqi' itu lewatin pasar. Maka Imam Syafi'i selalu lewat tiap hari.
Beliau heran setiap kali Imam Waqi kasih materi, nih hafal nih Syafi'i, dihafal lupa lagi. Maka satu waktu dia mengeluh sama gurunya, ke Imam Waqi, kenapa saya selalu lupa hafalan? Maka Imam Waqi ajarin dia. Ajarannya penting sekali di sini, ya. Dalam Imam Syafi'i menyebutkan dalam pepatah bahasa Arab, beliau mengatakan syaqautu ila waqi'i su'a hifdhi. Aku mengeluhkan kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Selalu buruk, hafal lupa. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka dia menyuruh aku meninggalkan dosa-dosa. Wa akhbarani bi anna ilma nurun, dan dia memberitahukan aku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yu'ta li'asi, dan cahayanya Allah tidak akan dikasih kepada orang yang bermaksiat. Imam Syafi'i berpikir, apa dosa saya nih? Masih kecil waktu itu. Dia cari muhasabah apa dosanya. Ternyata dia inisiatifnya Imam Syafi'i sendiri. Dia tadinya jalan dari rumahnya ke rumah Imam Waqi lewati pasar. Sekarang dia sudah coba semua cara, tidak ada salahnya. Dia coba sekarang lewat belakang pasar. Dia nggak lewat depannya pasar. Dia bilang subhanallah, begitu dia lewat belakang pasar, hafalannya jadi kuat. Padahal dia tidak ikut transaksi. Ternyata banyak hal-hal yang salah di situ, ya. Kemungkaran. Jadi kalau kita masuk pasar ada adab-adabnya. Kalau kita lihat kemungkaran, kita harus pungkiri walaupun dengan hati kita. Semoga Allah berikan hidayah, gitu kan. Kemudian kita membaca doa pasar. Ada doanya. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu ilahan wahidan samada lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Bapak Ibu belum hafal bisa tinggal ketik doa masuk pasar, ada itu, ya. Awal potongannya mudah dihafal. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Sampai sini hafal, ya. Lanjutannya itu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kata Nabi SAW, siapa yang baca pada saat masuk pasar dicatatkan baginya 1000 pahala, dihapus darinya 1000 dosa, diangkat 1000 derajat. Ya. Jadi ada adabnya, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah bergegas, nggak usah berlama-lama. Ya. Biasa kalau Ramadan banyak orang buang waktu di mall. Ya. Dari pagi begitu buka mall antri nomor 1. Kenapa? Mau buka puasa di mall. Untuk apa buka puasa di sana? Ini di Indonesia, di sini mungkin beda, ya. Tapi saya bicara lingkup di sana. Kalau di sini juga ada, ya, harusnya diluruskan. Kemudian dalam sabda Nabi SAW yang lain, hadis ini hadis Hasan Sahih riwayatkan Imam Tirmidzi, hadis mulia. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid, fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian melihat seseorang laki-laki suka terikat hatinya dengan masjid, mau kemana? Mau ke masjid. Sholat selalu dilihat, 5 menit, 10 menit lagi azan, langsung ke masjid. Maka kata Nabi SAW, saksikanlah kalau orang itu adalah orang baik. Itu tolak ukurnya. Kalau sholat, peduli dengan masjid, berarti orang baik. Terima dia sebagai pegawai, terima lamarannya, bersahabatlah dengan dia, itu maknanya. Semuanya itu masuk di dalamnya. Qala Allah Azza wa Jal, jazakallah khair. Kata Nabi SAW, karena Allah yang maha suci dan maha mulia telah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Karena Allah telah berfirman, sesungguhnya yang akan mengurus masjid-masjid Allah di muka bumi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Berarti orang itu kalau peduli dengan masjid, maka saksikanlah kebaikannya. Dan Bapak Ibu juga kalau mau cari orang yang baik, di masjid tempatnya. Ya? Mau cari jodoh yang baik, di masjid tempatnya. Jangan cari orang yang tidak di masjid. Ibu-ibu umumnya fitrahnya subhanallah rata-rata yang berkeluh kesah dengan saya kalau masalah rumah tangga, Ustaz saya pengen punya suami imam, imami saya sholat, pandu saya agama, tapi dia dari awal carinya bukan di masjid, carinya di pasar. Maka dia memang ahli pasar itu. Kalau mau jadi imam, ya memang di masjid selalu.
Masuk dalam masjid, sampaikan kepada imamnya, tolong mudah cariin jodoh buat saya, orang yang sholat. Dapat orang baik lah. Dan itu banyak. Begitu juga dengan laki-laki. Cari di masjid yang biasa ada di majelis taklim yang sudah tutup aurat. Jadi nggak capek, jadi nggak usah lagi ngeluh. Ustaz, saya pengen istri saya tutup aurat. Ya, tapi saya sudah nasihatin tidak mau. Ya, memang awalnya dari awal ambil di pasar, jadi susah. Jadi harusnya difahami masalah itu. Baik, kita masuk Bapak Ibu sekalian ke itu tadi fungsi-fungsi masjid ya. Kita masuk sekarang ke masalah tugas kita sebagai setiap muslim dalam memakmurkan masjid. Ya, tugas kita. Yang pertama membangun, merenovasi dan merawat. Ini tadi sudah saya singgung sedikit tapi saya kuatkan lagi dengan dalil yang lain. Di antaranya hadis tadi yang saya sebutkan riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dengan sanad sahih. Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin au asgara banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid seperti sarang burung di muka bumi ataupun lebih kecil daripada itu, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi, ya, tidak boleh seseorang membangun masjid untuk berbangga-bangga atau riya. Mungkin karena keluarganya ada yang sama kayanya dengan dia, kemudian dia keluarganya ini setiap buat apa selalu dilakukan, maka dia ikut-ikutan. Subhanallah, kami pernah punya keluarga seperti itu ya. Saya saksikan sendiri, karena kekayaan yang melimpah, maka seperti dua keluarga ini bersaing. Kalau yang sana baru beli mobil hari ini, mobil merek apa, besok dibeli juga sama yang satu. Jadi kayak bersaing, kalau ini membantu keluarga sekian, yang ini juga ikut bantu sekian. Tapi ini karena persaingan, ya, karena persaingan. Ini tidak boleh, ini riya. Untuk apa? Riya itu dosa besar, Bapak Ibu sekalian, dan tidak diterima amalnya. Untuk apa? Setengah mati. Bapak Ibu yang masih suka dengan riya ini, ada tips yang sederhana kalau mau riya, walaupun tidak boleh kan gitu. Kalau Bapak Ibu sholat malam, tahajud, sudah bagus ibadahnya. Kemudian syaitan bisikin besok pada saat ketemu di masjid, ketemu di pasar, ketemu di kantor sama teman-teman, dibisikin syaitan, tuh teman-temanmu nggak tahu kalau kau sholat malam tadi malam. Mulai dia bertanya, kamu tadi malam tahajud nggak? Bahkan kadang-kadang belum temannya jawab, dia sudah jawab duluan, saya tahajud. Nggak ada angin, nggak ada apa cerita. Gitu. Kalau orang mau riya ini ada tipsnya gampang. Bapak Ibu kalau target mau cerita sama seseorang sholat malamnya, sayang tengah malam Allah turun ke langit bumi, doanya diijabah. Maka saran saya sederhana, kalau mau riya sama siapa jadi targetnya nih? Oh bapak fulan atau ibu fulan atau keluarga fulan. Malam-malam jam 2 malam ketuk pintunya, baru pasang sejadah depan pintu rumahnya. Saya mau tahajud, liatin nih. Kan selesai. Daripada sholat setengah mati, semalam suntuk terus besok pagi baru sampaikan, sayang sekali. Jadi jangan riak Bapak Ibu sekalian, sayang. Apa yang Bapak Ibu kejar? Pujian orang? Pujian orang Bapak Ibu sekalian, dan juga cacian orang hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu alim ya, kamu ini ya. Terus dapat apa? Kira-kira kalau kita dipuji, kenyang perutnya? Hah? Nah, tambah pintar kah kita? Tambah gagah kah? Tambah cantik kah? Tidak sama sekali. Bahkan merusak itu kan. Maka jangan riya. Di sini peringatan Nabi SAW sangat jelas ya. Tidak boleh riya. Kita lihat di sini dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, la taqumus sa'a hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai akhirnya mayoritas umatku ya, mereka saling bersaing atau berbangga-bangga dalam membangun masjid. Ini harus hati-hati. Kita boleh bangun, kita boleh merawat, tapi jangan riya. Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk membersihkan masjid. Tadi merawat, membersihkan ya. Hadisnya adalah riwayat, hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah SAW amara Rasulullah SAW bibina'il masajid
fid dur wa an tunadzafa wa tutayyab. Nabi SAW memerintahkan agar masjid dibangun di setiap kampung-kampung, di setiap desa-desa, di setiap kota, jadikan simbolnya itu. Kemudian dan juga agar masjid itu selalu dibersihkan dan dirawat serta diberikan wangi-wangian. Berikan wangi-wangian. Ya. Mungkin ini juga yang perlu kita garis bawahi, karena masjid-masjid kita kadang-kadang masih belum dikasih wangi-wangian, termasuk sejadah. Ya. Sejarah masjid itu sangat bagus kalau bisa ada semprotan wangi, minyak wangi. Ada bapak ibu yang mau cari pahala itu bisa. Baik itu ada minyak wangi yang semprotnya seperti air ya. Jadi dia wangi tapi dia seperti air, bukan minyak wangi. Bisa juga minyak wangi langsung disemprotin di tempat sujud. Setiap orang sujud cium bau wanginya gitu. Ya. Ini juga termasuk yang dianjurkan. Kemudian Nabi SAW juga dalam hadis Bukhari Muslim pernah menemukan ada seorang wanita, ibu-ibu ya, ibu-ibu ini selalu bersihin masjid. Masya Allah dia, Nabi SAW setiap habis sholat dia selalu sholat berjamaah sama Nabi SAW di masjid. Dan ini juga dalil menandakan perempuan boleh sholat di masjid ya. Setiap habis sholat pasti Nabi lihat ibu itu di belakang lagi nyapu-nyapu masjid, bersihin masjid Nabi SAW. Satu waktu setelah berapa waktu berjalan, ibu itu sudah nggak ada. Pas Nabi SAW habis salam balik lagi zikir, habis zikir tanya, mana ibu yang biasa bersihin masjid? Kata mereka, ya Rasulullah sudah meninggal tadi. Ibu itu sudah meninggal, gitu kan? Dan di sini dalam riwayat ini dikatakan oleh perawi hadis seakan-akan penduduk Madinah menganggap remeh ibu itu. Karena tidak ada kedudukannya, bukan orang kaya, bukan segala macam orang tidak kenal. Tapi subhanallah karena dia urus masjid, kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak beritahukan kepada aku tentang kematiannya? Sehingga aku terlibat dalam masalah jenazahnya. Tunjukkan di mana kuburannya, ditunjukkan. Lalu Nabi SAW datang, sholat di jenazahnya, kemudian mendoakan kebaikan buat ibu tersebut. Dan dalam riwayat ini juga diambil pelajaran kalau masih boleh mensolati jenazah di kuburan. Tapi yang meninggal hari itu. Kalau meninggal hari itu kita tidak sempat solati di masjid atau di rumah, kita datang ke kuburan masih bisa disolatin. Tapi yang meninggal hari itu ya. Bukan yang meninggal setelah ini, itu tidak boleh lagi. Nanti kita bahas di poin terakhir nanti tentang tidak bolehnya kita sholat di kuburan, tidak boleh juga membangun masjid di atasnya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, itu tadi yang pertama tentang tugas kita sebagai seorang muslim membangun, merawat, membersihkan masjid. Kemudian yang kedua adalah beribadah di dalamnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Tabarani dan Hakim atau riwayat Al-Hakim dengan sanad sahih, Rasulullah SAW bersabda, Inna hadhil masajid la tuslih li syai'in min hadhal bawli wa la kadhar. Innama hiya li dhikrillahi azza wa jal wassalati wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid-masjid itu tidak layak untuk dikotori, baik dengan kencing ataupun buang air besar. Ya. Dan dia hanya boleh dipakai untuk zikrullah, salat dan membaca Al-Quran. Ya, maknanya adalah tidak boleh dipakai untuk kotoran. Di sini sebagian ulama hadis mengatakan masuk di dalamnya apapun yang sifatnya mengotori masjid. Ya, sampai Nabi SAW mengingatkan Bapak Ibu sekalian, pernah ada sahabat lagi beringus, lagi flu, mungkin biasa di sini Bapak Ibu kalau musim dingin. Kemudian dia rupanya bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya saya mengamankan diri saya pada saat sholat? Ini ingusnya keluar terus. Ya. Maka kata Nabi SAW, keluarkanlah ke arah kiri tubuhmu. Jadi boleh orang pakai sapu tangan, pakai tisu, dikeluarkan supaya tidak kotorin sejadah. Ya, enggak ganggu sholatnya, enggak kotorin, enggak merusak baunya, memberikan bau yang busuk. Maka dikeluarin sebelah kirimu, jangan di hadapanmu karena ada Allah dan jangan di sebelah kananmu karena ada malaikat. Ya. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang tersendak dengan lendirnya, maka keluarkanlah ke arah kiri tubuhnya. Ya. Jadi dia boleh balik ke sebelah kiri, kemudian dia mengeluarkan dengan santun dan baik tentunya. Ya. Jadi saking harusnya menjaga kebersihan tersebut. Juga pernah ada orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, masuk ke dalam masjid. Subhanallah, Badui ini unik.
Orang padang pasir, mereka terbiasa hidup di kemah-kemah. Jadi tidak ada WC, tidak ada apa segala macam. Mereka punya cara hidup sendirilah. Yang jelas salah satu badui pernah masuk ke masjid, dia nggak ngerti nih. Nabi SAW lagi duduk, lagi bicara sama para sahabat, tiba-tiba dia masuk di ujung sana, subhanallah buka celananya kencing. Jadi rupanya dia biasa di padang pasir, dia nggak merasa itu aib. Kalau buka memperlihatkan kemaluannya, dia nggak rasa itu aib. Bukan hal yang memalukan. Kencing sembarangan pun bukan hal yang memalukan. Di masjid ini, lagi kayak bayangkan kalau kita pengajian begini ada orang masuk tiba-tiba mau kencing di ujung sana. Ngamuk semua pasti. Para sahabat ada yang mau mengamuk nih, sudah jengkel, lihat ini kencing di masjid gimana sih? Lalu Nabi SAW suruh tenang. Suruh tenang semua, nggak boleh ada yang ribut. Orang itu tadi waktu lihat mau dikejar, dia sempat lari, kencingnya mencir sana sini. Jadi akhirnya Nabi SAW tenangkan. Begitu Nabi tenangkan, saking tidak tahunya orang itu, kencingnya dilanjut. Dilanjutin kencingnya, subhanallah. Terbukti setelah itu Nabi SAW biarkan. Sampai dia selesai, baru Nabi SAW datang. Setelah dia tutup auratnya, Nabi datang ke dia. Lalu dia pegang pundaknya baik-baik. Wahai saudaraku, ini adalah rumah Allah. Tidak layak untuk perbuatan seperti ini. Jadi betul memang tidak boleh kotori masjid, tapi jangan langsung tiba-tiba kita kasar sama orang. Mungkin orang tidak tahu. Ingatkan dia, ya. Ingatkan dia supaya dia bisa ingat, supaya dia bisa tahu. Ya. Seperti itulah. Dan ulama juga membahas hadis ini bukan berarti seseorang tidak bisa atau seseorang tidak bisa meletakkan kamar mandi atau WC di daerah sekitar masjid. Yang dilarang adalah di lokasi tempat sholatnya. Jadi kayak kita misalnya di bawah dikhususkan atau di ruangan, di tempat lain yang memang tidak dipakai sholat di situ, maka itu tidak ada masalah. Jadi fisik masjid ini jangan ada kamar mandinya di dalam. Tapi kalau di bawah, di pinggir itu nggak ada masalah. Ya. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang lain yang mulia, dan ini sekalian saya ingatkan bapak-bapak terutama ya, ibu-ibu juga yang mungkin suaminya tidak hadir. Hari Jumat, hari mulia sekali itu hari Jumat, hari mulia. Bapak ibu, terutama bapak-bapak, kalau bisa luangkan waktu, kalau tidak terikat betul darurat dengan kerja, maka jangan berlama-lama, jangan nanti begitu khatib mau naik atas mimbar baru masuk masjid, sayang. Ya, banyak sekali keutamaan yang bisa bapak ibu dapatkan. Ya, ibu-ibu juga saya dengar sini hadir Jumat ya. Dan itu hukumnya sunnah bagi ibu-ibu, dan ibu-ibu jangan masuk ke masjid kalau ibu-ibu melihat masjidnya penuh, laki-laki butuh, karena bagi laki-laki wajib, ibu cuma sunnah saja ya. Jadi sesuaikan dengan keadaan, kalau emang penuh maka jangan hadir, supaya berikan kesempatan kaum laki-laki sekali lagi, dan ibu tetap lebih afdal sholat duhur di rumah, pahalanya lebih besar gitu kan. Tapi kalau masjidnya lowong, beban laki-lakinya sedikit, ibu mau dengar silahkan, enggak ada larangan. Tapi sekali lagi jangan didesak. Dan terutama kalau di masjid-masjid yang memang punya keutamaan, kayak misalnya Masjid Haram Mekah ya, Masjid Nabawi di Madinah kan pahalanya besar, sholatnya 100.000 pahala di Mekah, 1.000 kalau di Madinah. Makanya pengurus Masjid Haram Mekah itu kalau hari Jumat di basement, di tempat lantai dasarnya Masjid Haram itu semua buat perempuan, ibu-ibu. Di Masjid Nabawi, saf perempuan di belakang kanan dan kiri, ya, masjid itu tetap dibiarkan untuk wanita. Karena memang keutamaannya ada, dan memang masih luas tempat untuk kaum laki-laki, nggak ada masalah. Tapi kalau sempit dianjurkan jangan. Yang jelas hari Jumat ini Bapak Ibu sekalian, terutama bapak-bapak harus diketahui dan garis bawahi satu hal. Ibu-ibu juga jangan terluputkan, bukan cuma sholat Jumatnya ya. Pokoknya hari Jumat itu hari mulia, hari raya kita. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah fihi khulika Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Hari yang paling baik sepanjang tahun, sepanjang diciptakan langit dan bumi adalah hari Jumat. Karena pada hari itu Allah ciptakan Adam, pada hari itu Allah memasukkan ia ke dalam surga, pada hari itu Allah mengeluarkan dari surga diturunkan ke bumi. Dalam riwayat lain,
pada hari itu juga Allah wafatkan Adam dan tidak terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan kalau tiba hari Jumat maka seluruh makhluknya Allah kecuali jin dan manusia menengadahkan wajah mereka ke langit, maksudnya hewan-hewan ya, menunggu apakah sangkakala akan ditiup atau tidak. Kalau terbit matahari maka mereka pun mengajukan aktivitas mereka, kalau tidak maka mereka tahu itu akan terjadi hari kiamat. Ini hadis sahih ya. Hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, "Adallallahu anil jum'ati man kana qablana fakana lil yahudi yaumus sabt wa kana lin nasara yaumul ahad faja'a Allahu bina fahadana Allahu li yaumil jum'ah." Allah telah menutupi hari Jumat untuk orang-orang sebelum kita. Akhirnya Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari mereka, Nasrani hari Ahad sebagai hari mereka, dan Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk memilih hari Jumat. Juga Allah SWT menyebutkan tentang masalah Al-Jum'ah ini, ya, kita bicara Jumat ini karena Jumat berhubungan sekali dengan masjid ya, dan dilakukan di masjid, tidak bisa di rumah ya. Di dalam Al-Quran surah Jum'ah Allah turunkan surah Jum'ah khusus, surah ini namanya surah Jum'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau dikumandangkan dipanggilkan salat Jumat maka segeralah menjawabnya dan tinggalkan transaksi jual beli atau pekerjaan. Serta itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahuinya. Juga dalam Al-Quran yang lain Allah SWT berfirman, wa syahidin wa mashhud, dan yang akan menjadi saksi dan akan disaksikan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, asy-syahid adalah yaumul jum'ah. Hari Jumat adalah yang akan ya menjadi saksi atau disaksikan, akan disaksikan oleh malaikat dan akan mendapatkan kesaksian bagi orang yang hadir. Serta masyhud yang disaksikan adalah hari nahar atau hari kurban. Kemudian Nabi SAW juga bersabda tentang masalah Jumat, la yaktasilu rajulu yaumul jum'ati wa yatatahhar min tuhrin wa yaddahnu min duhnihi aw yamassa min tibi baitihi thumma yakhruju fala yafruqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Hadis Bukhari. Tidak ada seorang muslim pun, laki-laki terutama bagi perempuan sunnah, pada hari Jumat dia mandi. Dan ini mandi wajib bagi orang yang sudah balik. Kemudian dia membersihkan tubuhnya dengan maksimal. Dia tatahhar min tuhur, artinya dia bersihkan semuanya. Kata sebagian ulama, semua lubang-lubang tubuhnya, hidungnya, kupingnya, duburnya, kemaluannya, semua dia bersihkan. Dan dia mandi dengan sebersih-bersihnya, dan dia menggunakan minyak rambut sehingga rambutnya mudah untuk disisir. Mungkin kalau kita sekarang sudah sampo yang dikombinasi sama conditioner. Kemudian dia menggunakan minyak wangi yang terbaik dari rumahnya, lalu dia keluar dan dia tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk di hari Jumat. Kemudian dia sholat tahiyat masjid yang telah diperintahkan untuk dia. Kemudian dia mendengarkan khatib pada saat menyampaikan khutbahnya, kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang lalu sampai ditambah ya, atau diampuni dosa-dosanya yang lalu sampai Jumat yang akan datang. Diampuni dosa-dosanya yang lalu dan juga sampai Jumat yang akan datang. Kemudian dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, man iktasala thumma atal jum'ata fa shalla ma qaddara lahu thumma ansata hatta yafraga min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi yang bersih, kemudian dia datang Jumat ya. Kemudian dia sholat tahiyat masjid 2 rakaat, kemudian dia mendengarkan khatib pada saat sedang menyampaikan sampai khutbahnya selesai, kemudian dia sholat bersama imamnya atau khatibnya, sholat Jumat, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu ya, dibersihkan dosa-dosanya pada Jumat ini sampai Jumat yang akan datang, dan ditambahkan lagi 3 hari, artinya mendapatkan pembersihan dosa sebanyak 10 hari, mendapatkan pembersihan dosa 10 hari. Kemudian dalam hadis yang lain juga
Nabi SAW bersabda, "Man iktasala yaumal jum'ati wa gassala wa bakkara wa ibtakar wa dana wassama'a wa ansat kana lahu bi kulli khutwatin yakhuttuha ajra sanatin siyamuha wa qiyamuha." Ini besar sekali keutamanya. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Siapapun yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia membersihkan maksimal, man iktasala wa gassal. Jadi dia betul-betul memaksimalkan membersihkan tubuhnya dan dia segera menuju ke masjid, tidak menunda-nunda, kemudian dia mendekat dengan imam sehingga dia dengar dan dia lihat, lalu dia ikuti dan dia dengar, maka dia akan mendapatkan setiap langkahnya, bukan semua langkah ya, setiap langkahnya akan diberikan pahala 1 tahun puasa dan sholat malam. Berarti kalau kita dari rumah 10 menit, 20 menit datang ke masjid, sholat Jumat, ini mendatangi rumahnya Allah masjid, maka dia akan dapat setiap langkahnya 1 tahun pahala sholat malam dan puasa non-stop. Kalau dia pakai 50 langkah, 100 langkah. Bagaimana dengan mobil Ustaz? Kuasa Allah, Allah nilai nanti dengan rodanya, perputarannya. Tapi yang jelas itu pahalanya. Juga dianjurkan pada hari Jumat kita menggabungkan antara mandi Jumat sama mandi junub. Ya, mohon maaf bagi yang suami istri memang dianjurkan berhubungan biologis di pagi hari. Ya yang bujang apa boleh buat nasibnya. Begitu pula yang jauh-jauh dari istrinya. Saya dengar di sini ada yang Masya Allah jauh dari istrinya. Ya apa boleh buat. Yang jelas dianjurkan menggabungkan antara keduanya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man iktasala yaumal jum'ati guslal janabah." Siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi junub. Ya, kata para ulama hadis dia menggabungkan mandi Jumat wajib, mandi junub wajib, maka dia berhubungan biologis dia dapatkan pahala ini. Keutamaannya adalah dikatakan thumma raha fa ka'annama qarraba badanah. Kemudian dia pergi ke masjid, buru-buru ke masjid di awal-awal waktu masih belum ada orang dia sudah datang, maka dia seakan-akan berkurban dengan seekor unta. Unta mahal sekali harganya, unta bisa 10.000 real ya. $3.000 lah ya harganya. Jadi seperti dia bersodakah dengan begitu. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah. Siapa yang datang di waktu yang kedua seakan-akan dia berkurban atau menyumbang dengan seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsa fa ka'annama qarraba qabshan aqran. Dan siapa yang datang di waktu ketiga seakan-akan dia berkorban dengan seekor domba yang bertanduk. Domba jantan yang bertanduk. Waman rafis sa'atir rabi'ah faka'annama qarraba dujajah. Barang siapa yang datang di waktu yang keempat seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Waman rafis sa'atil khamisah. Dan siapa yang datang pada waktu yang kelima faka'annama qarraba baydah. Seakan-akan dia menyumbang dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imam hadaratil malaikatu yastami'una dzikr. Kalau seandainya imam atau khatib sudah keluar untuk menyampaikan khutbahnya, maka malaikat pun menutup buku-buku mereka dan mendengarkan pahala atau mendengarkan ceramah atau khutbah. Tentu Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, Ustaz bagaimana kita memahami masalah awal waktu, waktu kedua, waktu ketiga? Karena tadi waktu pertama seperti unta, waktu kedua seperti sapi, waktu ketiga seperti domba, waktu keempat seperti ayam, waktu kelima seperti telur, gitu kan? Bagaimana kita bisa mengejar yang unta misalnya? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan kalau orang mau pahala unta sudah pasti dari sholat subuh dia nggak pulang sampai Jumat. Ya. Itu dia apa? Jadi dia sebelum subuh sudah mandi, dia ke masjid dia nggak keluar lagi sampai Jumat. Ada pendapat. Ada pendapat yang Allahu alam ini lebih dekat ya, dan ini lebih banyak dipilih oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakannya buat kita agar memudahkan kita mendapatkan. Kita nggak tahu, mungkin perbedaan antara unta sama sapi cuma berapa menit, kita nggak tahu. Yang jelas di sini dianjurkan untuk datang lebih awal ke masjid, lebih awal. Dan sekian banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah perintah dalam agama kita untuk memuliakan masjid ini. Ya.
Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, selain Jumat juga sholat 5 waktu. Dianjurkan untuk ke masjid dan ini banyak sekali keutamaannya. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim. Man tawadda lis-salati fa asbagha al-wudu, thumma masya ila as-salati al-maktubah fa sallaha ma'an nas, ay ma'al jama'ah fil masjid, ghufira lahu dzunubah. Barang siapa yang berwudu untuk sholat 5 waktu wajib, kemudian dia menyempurnakan wudunya, lalu dia jalan menuju ke masjid untuk sholat 5 waktu, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini karena berhubungan dengan masjid, hanya datang ke masjid diampuni dosa-dosanya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Hakim dengan sanad yang sahih, kata Nabi SAW, siapapun yang pergi ke masjid, maka dia akan dapat 1 istana di surga. Dan siapapun yang pulang dari masjid, sholat 5 waktu ya, maka juga dapat 1 istana di surga. Jadi kita bisa dapat 1 hari 10 istana, asal mau saja. Dan penyakit al-malas harus dihilangkan. Ini malas ini harus hilang, nggak boleh dipelihara. Kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim juga kata Nabi SAW, salatul jamaah tafdul min salatil fadli bi 27 darajah. Salat berjamaah, terutama di masjid di sini, ya, mendahulukan atau mengalahkan salat sendiri dengan 27 derajat. Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dengan 27 derajat adalah 1 derajatnya. Kalau orang sholat sendiri dengan sholat jamaah, jadi usahakan tidak sholat sendiri. Sholat berjamaah ini 27 derajat. 1 derajatnya nanti di surga, jaraknya itu 500 tahun. Berarti 1 kali sholat berjamaah kalau dibandingkan dengan sholat sendiri itu bisa 12.500 tahun beda derajatnya. Jadi untuk apa sholat sendiri? Ibu-ibu juga kalau di rumah begitu ya. Bapak-bapak perlu garis bawahi, boleh bapak setelah sholat di masjid pulang mengimami istrinya. Boleh terjadi itu. Bapak tinggal sholat lagi. Itu ada 2 riwayat sahih, dua-duanya riwayat Bukhari. Yang pertama pernah ada sahabat yang telat masuk masjid. Sahabat-sahabat sudah pada sholat dengan Nabi SAW lagi berzikir. Orang ini datang mau sholat sendiri. Kata Nabi SAW sebentar. Lalu Nabi menghadap kepada jemaah yang ada. Siapa yang mau bersedekah buat orang ini? Maksudnya siapa yang mau temani lagi dia sholat supaya dia nggak sholat sendiri? Maka Abu Bakar angkat tangan mengatakan saya Rasulullah. Maka Abu Bakar pun mengimami orang tersebut. Padahal baru salam dengan Nabi SAW. Supaya saudaranya dapat pahala berjamaah. Ya. Begitu pula dengan hadis yang lain tentang Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini seorang da'inya Nabi SAW, hafal Al-Quran, ahli ibadah. Beliau selalu 5 waktu sholat bersama Nabi SAW di masjidnya. Setelah selesai salam, langsung dia keluar mengimami kaumnya lagi. Dia pergi ke kaumnya, ada masjid diimami lagi di sana. Kaumnya menunggu dia. Padahal ini sudah sholat tadi. Maka sholat yang kedua menjadi sunnah bagi dia. Jadi kalau nanti sampai ada sholatnya yang terbengkalai di hari kiamat di timbangan amal, maka akan dibantu dengan sholat-sholat ini. Kemudian juga hadis Nabi SAW, ya, sholat sendiri dan sholat seseorang dikatakan hadis sahih riwayat Imam Ahmad, sholat sendiri, sholat kalian di rumahnya dan di pasarnya dibandingkan dengan sholat di masjidnya, perbandingannya adalah 25 kali lipat. Kalau Bapak Ibu disuruh kerja di satu perusahaan, gajinya 1 juta rupiah atau $1.000 lah ya. Kita anggap misalnya $1.000 gajinya, karena di sini kita kasih contoh. Perusahaan itu meminta kita 8 jam kerja, terus pekerjaannya sudah jelas, apa misalnya laundry atau apa saja. Kemudian perusahaan yang kedua sama, waktunya 8 jam, pekerjaannya sama, tapi gajinya $25.000. Yang mana dipilih? Giliran duit cepat hitung ya. Yang ngantuk pun sudah hilang ngantuknya. Tentu orang pilih 25.000. 25 kali lipat kan? Nah itu yang dimaksudkan. Lalu kenapa sholat sendiri? Sholat berjamaah 25 kali lipat. Maka sholat berjamaah. Ibu-ibu juga begitu, ajak suaminya temani lagi atau anaknya. Ya. Bahkan pendapat sebagian ulama, kalau seorang wanita muslimah di rumah tidak dapat orang lain kecuali anaknya yang masih kecil, dia coba ajak sholat berjamaah sama dia. Kalaupun setelah takbir dia lari anak itu, mudah-mudahan Allah kasih dia pahala berjamaah.
Kemudian juga hadis Nabi SAW yang lain, man ghada ila al-masjid wa raha 'adda Allahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada wa raha. Maaf, ini berarti hadis Bukhari Muslim, tadi saya keliru ya, bukan hadis itu, tapi riwayat Imam Bukhari Muslim. Siapa yang setiap kali ke masjid dari rumahnya dan setiap kali pulang dia akan diberikan istana di surga. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa' bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan amal perbuatan yang paling banyak mengampuni dosa dan meninggikan derajat di surga? Maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, isbagul wudu'a alal makarih. Selalu wudu dalam waktu-waktu atau di waktu-waktu yang lagi tidak disukai. Tidak disukai, ya. Jadi misalnya Bapak Ibu kan dianjurkan wudu sebelum tidur tuh, ya. Kata Nabi SAW, siapa yang wudu sebelum tidur, maka Allah akan mengutus malaikat yang menemani dia. Dia tidur. Setiap kali dia bergerak, malaikat itu mengatakan, ya Allah ampunilah dia. Jadi dia dapat fadilah. Ini kan orang malas wudu kalau mau tidur. Maka itu namanya wudu dalam kondisi makarih. Orang lagi tidak suka. Atau mungkin di musim dingin, batal wudu, mau wudu lagi. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada air panas ya. Ya. Kemudian juga mungkin orang sudah pakai kaos kaki, ibu-ibu mungkin sudah pakai rapi, terus kemudian batal wudu, wudu lagi. Ya sudah, itu resikonya. Dan ini kata Nabi SAW, itu yang paling banyak meninggikan derajat di surga dan membersihkan dosa. Kemudian kata Nabi SAW melanjutkan hadis, wa kathratul khuta ilal masajid, dan banyaknya langkah kaki menuju ke masjid. Wantidharus salatu ila ba'da salah, dan menunggu antara salat dengan salat setelahnya. Jadi kayak begini misalnya, dari duhur ke asar atau maghrib ke isya, ya. Biasanya maghrib ke isya itu lebih pendek ya, orang bisa nunggu. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ribat, itulah ribat, itulah ribat. Apa itu ribat Bapak Ibu sekalian? Ada hadis riwayat Muslim yang lain menjelaskan, kata Nabi SAW, ribatu yauman fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Ribat artinya mengikat diri di perbatasan antara orang muslim sama orang kafir di kancah peperangan. Kalau ini musuh, ini kita nih, umat Islam di belakang, kita berjaga-jaga. Setiap saat kalau umat Islam diserang, kita yang melawan gitu kan. Itu namanya ribat. Kata Nabi SAW, ribat satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maka ini, orang kalau mengikat diri antara sholat dengan sholat di masjid, kayak gini nunggu, itu dihitung ribat. Seperti orang lagi berjaga-jaga di perbatasan perang antara muslim sama orang-orang kafir. Juga dalam hadis riwayat Muslim, seperti yang kita sekarang lakukan insyaAllah ini, kata Nabi SAW, wa majtama'a qawmun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiyathumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Siapapun atau tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, mempelajari maksudnya ataupun membaca tilawahnya, dan mereka membaca kitab Allah, mempelajarinya, di antara mereka kecuali akan turun ketenangan bersama mereka. Dan ini tentu kita bisa rasakan kayak majelis gini. Kalau ibu dan bapak sekalian tidak tenang, pasti sudah bubar dari tadi. Ya. Itu bukan karena saya, tapi Allah turunkan ketenangan. Dan Allah akan menambahkan buat mereka karunia-Nya atau rahmat-Nya. Dan malaikat akan melindungi mereka. Serta Allah menyebut-nyebut mereka di sisinya. Di depan para malaikat. Ini si fulan, hambaku telah hadir di masjidku atau di rumahku. Seperti itulah. Kemudian dalam hadis yang lain juga, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dan hadis sahih, kata Nabi SAW, man ja'a masjidi hadha lam yatihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi di Madinah, dia tidak datang kecuali niatnya baik, ingin belajar atau mengajar, maka dia seperti seorang mujahid di jalan Allah. Wa man ja'a li ghairi dzalika fahuwa bimanzilatir rajuli yanzuru mata'a ghairihi. Siapapun yang datang ke masjidku ini hanya karena ya datang bukan untuk itu, bukan untuk belajar, bukan untuk ibadah, hanya untuk karena diajak sama temannya, seremoni saja ngeramein masjid, atau mungkin karena oh ibu fulan masak tuh enak, kita datang habis taklim nanti makan.
hanya itu niatnya, atau mau ketemu sama temannya atau kerabatnya, itu tidak dapat pahalanya. Siapa yang niatnya bukan untuk belajar atau beribadah dalam masjid atau mengajar, maka dia seperti seorang laki-laki yang hanya nonton ya barang dagangannya orang lain laku, nggak dapat pahala gitu ya. Maka ini harusnya digarisbawahi tentunya. Kemudian kalau seandainya kita masuk yang ketiga, dan ini mungkin yang poin terakhir ya. Tadi itu yang kedua tentang apa tugas kita. Selain membangun, merawat segala macam, yang kedua kita beribadah dalam, yang ketiga kita menjaga kebersihan masjid dan juga badan kita. Tentu tadi merawat juga masuk ya. Merawat mungkin lebih intens kalau membersihkan setiap saat, kapan dia butuh. Bukan cuma masjidnya, juga badan kita. Bau badan, penampilan. Ada riwayat Bukhari, Bapak Ibu sekalian, pernah ada laki-laki masuk masjid, rambutnya berantakan. Maka Nabi SAW bilang sama para sahabatnya, suruh orang ini keluar, sisir rambutnya dulu, baru suruh masuk ke masjid. Disuruh rapiin. Menghadap Allah SWT. Bagaimana kalau diundang menghadap gubernur atau presiden? Rambutnya disisir rapi, bajunya bersih gitu kan. Bagaimana dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Abu Hanifah rahimahullah, ulama yang terkenal sekali, salah satu ulama madhab ya. Beliau teman-teman sekalian pernah suka sekali dengan baju bersih dan wangi. Kalau dia lewat orang cium bau wanginya. Terkenal Abu Hanifah orang yang sangat bersih dan rapi, dan dia pedagang sukses di sutra, kain sutra di Irak pada zaman itu. Abu Hanifah ini pernah lewat di depan murid-muridnya, lalu murid-muridnya kagum dengan penampilannya, dengan baunya yang wangi. Kemudian dia bilang, muridnya bilang, ini Abu Hanifah lewat di depan kita aja sudah seperti ini. Bagaimana kalau dia sholat tahajud bertemu dengan Tuhannya Allah ya, pasti lebih rapi. Kata Abu Hanifah, apa? Saya malu dengar perkataan itu. Karena saya tahu kalau saya malam hari tidur hanya dengan baju apa adanya. Atau kalau kita bangun sholat, seperti mungkin Bapak Ibu kalau bangun sholat malam, mungkin kena anggap bukan di masjid, pakai baju biasa saja. Maka kata Abu Hanifah, semenjak itu saya jadi malu. Maka saya pun selalu menggunakan baju baru setiap kali mau sholat tahajud. Untuk Allah. Jadi Bapak Ibu minimal bersihin. Mukenanya 1 tahun dan dicuci bagaimana? Kopiahnya nggak dicuci. Baju kokonya yang dipakai sholat itu aja terus. Pokoknya kalau dia muncul di pengajian itulah bajunya. Tapi kalau pergi kantor warna-warni. Mestinya dijaga. Saya tidak tahu loh di sini ya. Kalau ada yang tersinggung, Allahu alam. Saya tidak tahu karena Bapak Ibu saya cuma bilang secara umum. Karena ada orang begitu subhanallah. Kalau dia masuk masjid itu aja bajunya yang dikenal, itu yang dia pakai. Padahal sebenarnya dia harusnya lakukan yang terbaik ya. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambil perhiasan, bajumu yang terbaik pada saat kau ke masjid. Maksudnya perhiasan adalah baju ya. Baju yang terbaik yang dipakai, tentu baju ini tidak boleh menampilkan aurat, tidak boleh juga syuhrah. Syuhrah itu terlalu berlebihan dalam warna yang menyolok. Juga dalam hadis Nabi SAW bersabda tentang masalah, jadi di zaman Nabi SAW Bapak Ibu sekalian bukan kayak kita sekarang ini ya, pakai karpet segala macam. Zaman dulu belum ada keramik, jadi masjidnya orang tanah. Orang-orang pun sholat biasa pakai sepatu zaman dulu, sendalnya nggak dibuka, gitu kan. Kata Nabi SAW dalam hadis, al-buzaqu fil masjidi khati'ah wa kaffaratuha dafnu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Meludah di masjid adalah dosa dan pengampunannya dia harus menimbunnya. Artinya juga di sini mungkin masuk dalam orang kalau beringus, orang kalau mengeluarkan lendirnya, dia harusnya pakai tisu, pakai kain yang bersih, jangan sembarangan. Ya, karena ada orang begitu, subhanallah. Termasuk adabnya kalau kita bersin itu menutup dengan ujung kain baju. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, ya kalau beliau bersin, beliau menarik ujung bajunya kemudian menutup di situ. Karena kalau tidak kita bersin, maka kotor semua sejadah. Orang yang datang setelah kita jadi bau nanti. Maka mestinya dijaga ini. Ya. Juga di dalam hadis yang lain,
Terutama bagi bapak ibu yang suka makanan-makanan yang baunya Masya Allah, ya. Ini usahakan dihindari, ya. Apalah, ya, pete, jengkol, segala macam, ya. Tapi dalam hadis ini disebutkan bawang, ya. Dan bawang ini mungkin kalau belum dikelola. Zaman dulu orang suka makan dan sampai sekarang di Jazirah Arab masih sering dimakan bawang mentah-mentah. Biasa bawang bombay, kan, langsung dimakan. Biasanya mengeluarkan bau yang tidak nyaman. Maka Nabi SAW melarang di dalam hadis, ya, yang sahih kata Nabi SAW, man akala min hadhil baqalah fala yakrabanna masajidana hatta yadhhaba rihuha, yakni as-sum. Barang siapa yang makan ini, lalu ditunjuklah oleh Nabi SAW bawang, ya, maka jangan didekati masjid kami sampai baunya hilang. Ya, bukan berarti tidak boleh makan bawang, ya, tetapi kalau memang sampai bau, jangan. Ya. Masuk masjid kumur-kumur, masa kalau mau ketemu orang bisa makan permen supaya wangi mulutnya kalau masuk masjid? Tidak. Ada orang subhanallah kita sholat di sebelahnya, Masya Allah kita berharap dia berhenti sholat, udah keluar bau-bau yang bisa membuat pingsan, ya. Maka ini harusnya dihindari Bapak Ibu sekalian tentunya. Baik, kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan poin penting. Yang keempat, tugas seorang muslim, ini sebagai penutup, adalah dia tidak boleh menjadikan masjidnya sebagai kuburan atau membangun di atas kuburan masjid. Itu larangan Nabi alaihi salatu wassalam. Berbicara masalah kuburan Bapak Ibu sekalian, sangat dianjurkan bagi seorang muslim agar dia membangun, menggali atau membuat kuburan seperti ajaran Nabi SAW. Di antaranya kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, hai Ali, aku wasiatkan kepadamu jangan kau temukan kuburan di muka bumi kecuali engkau samaratakan dengan tanah. Diberikan simbol sedikit saja. Kalau sebagian orang kan dibuatkan keramik, dipasangkan lampu segala macam, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW tentunya, ya. Dan juga Nabi SAW melarang dibanguni kuburan di situ. Kalau ada masjid taruh kuburan. Subhanallah, saya pernah temui satu orang, ada satu Pak Haji waktu itu di kota Makassar, waktu saya masih di sana sebelum pindah ke Jakarta. Kisah ini mungkin sekitar 15 tahun lalu. Saya lagi ngisi di satu pengajian di masjid. Masjid itu bagus, Masya Allah. Rupanya mereka besanan ini bangun masjid sama-sama gitu. Orangnya masih hidup. Terus ada satu jemaah itu bilang sama saya, Ustaz, ini yang bangun masjid sudah tulis wasiat kepada anak-anaknya kalau dia mati dia minta dikubur di depannya imam. Jadi imamnya sujud di situ mihrab, depan mihrab ditaruh kuburannya. Kenapa? Nggak tahu, Ustaz. Baik, kita datangi rumahnya, coba tanya. Datanglah saya ke sana, ternyata dia dapat wasiat dari satu guru mengajinya di daerah Jawa, siapa gitu, kalau dia mau diampuni sama Allah lah, apa segala macam, diingat orang, maka kubur di depan mihrab. Ini kan menghadap kiblat, gitu kan? Apalagi dalam masjid, dilarang oleh Nabi SAW, tidak boleh. Kita dengarkan hadisnya, larangannya adalah hadis riwayat Imam Muslim, anna Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah anna Ummu Habibah wa Ummu Salamah, bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah, dua-dua istri Nabi SAW. Dulunya dua-duanya ini sebelum nikah dengan Nabi hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Dan itu tempatnya orang-orang Nasrani. Zakarata kanisatu ra'ainaha bil Habasyah fiha tasawiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat keduanya melihat ada gereja di Habasyah, itu ada gambar-gambar untuk rasul-rasul mereka. Jadi misalnya seperti sekarang kita lihat gereja banyak gambar Nabi Isa, ya, seperti itulah. Umumnya begitu, mereka gambar atau taruh patung. Maka kedua istri Nabi SAW ini menceritakan itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, inna ulaika idha fihim ar-rajulus salih famata banau ala qabrihi masjidah. Sesungguhnya tradisi mereka Yahudi dan Nasrani, mereka kalau menemukan ada orang soleh yang meninggal di antara mereka, maka mereka membangun di atas kuburannya tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilkas suwar. Lalu mereka mulai melukis-lukis atau menggambar-gambar orang-orang soleh itu untuk dikenang.
ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Ketahuilah mereka adalah orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi tidak boleh menggambar-gambar. Masya Allah, saya lihat masjid ini sangat bersih, bagus sekali. Semoga Allah bisa jaga. Bapak Ibu pertahankan. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Masjid itu tidak ada tulisan-tulisan macam-macam. Ya, akhirnya jadi kesannya kayak kotor sekali ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga riwayat Imam Muslim, Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fi maradihi alladhi lam yakum minhu. Artinya Nabi SAW pada saat sebelum meninggal, pas sudah mau meninggal dunia, subhanallah beliau pingsan. Lalu beliau kaget. Waktu kaget beliau mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat-tempat ibadah. Makanya kita tidak boleh di sini Bapak Ibu sekalian. Dan ulama mengatakan kalau seandainya kuburan lebih dulu ada, lalu dibangun masjid di atasnya, maka masjidnya nggak boleh dipakai sholat karena dasarnya dibangun untuk kuburan. Ya. Tapi kalau masjidnya sudah ada, baru kuburannya dipasang, ditanam, maka kuburannya yang dibongkar dipindahin ke pemakaman muslimin. Jadi masjidnya usahakan dibersihkan dari kuburan-kuburan tersebut. Allahu a'lam. Baik, mungkin sampai sini saya Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup, saya kembali mengajak untuk Bapak Ibu mendatangi web resmi kami di www.khalidbasanama.com. Sekarang Alhamdulillah ada sekitar 700 judul ceramah yang bisa diikuti. Dan kalau Bapak Ibu berminat bisa mengambil alamat Instagram kami dan Facebook kami. Seperti sekarang ada teman-teman juga dari Indonesia yang mengikuti ini. Dan Alhamdulillah setiap hari selama kami di sini tidak kurang 10.000 orang, 11.000 orang yang mengikuti ini. Ceramah-ceramah ini. Allahu alam berapa yang bertahan, tapi yang jelas angka-angka itu ada. Kadang-kadang di Facebooknya bisa 4.000-an kemarin, ada di Instagram bisa 6.000, 7.000. Ini satu hal yang positif dan Bapak Ibu juga bisa ikuti itu. Jadwal kami ada di Instagram setiap hari di Jakarta 4-5 jadwal, rata-rata di live seperti ini. Jadi tinggal dilihat waktunya yang nyambung mana bisa diikutin. Kalaupun tidak seperti itu bisa juga mengikuti di web kami resmi dan saya sarankan untuk ikutin program kurikulumnya. Jadi ada 15 kajian kitab, di-download semuanya, Minhajul Muslim sendiri difailkan, Bulughul Maram sendiri, dosa-dosa besar sendiri, Sirah Nabawi sendiri, dan jadikan kurikulum. Senin dengar ini, Selasa dengar ini, Rabu dengar ini. Setiap minggu itu saja yang dilakukan. Jadi jadikan kurikulum. Kalau selesai satu kitab itu sudah sangat luar biasa, bagus sekali. Itu target kami. Karena rata-rata jemaah yang saya tanya, dan Masya Allah rata-rata mengatakan sudah sering ikutin ceramah. Cuma ceramah saya yang diikutin ini sering kali dilihat yang cuma durasi 7 menit, 15 menit. Keluar mana di YouTube itu yang langsung diklik. Itu kecil sekali. Jadi inti bahasan seperti ini misalnya 2 jam. Berapa jam dari nyampein. Seperti itu sebenarnya banyak ceramah-ceramah di YouTube. Bapak Ibu bisa mengambil lebih banyak manfaat. Jadi sudah banyak keluarga yang praktekin itu. Alhamdulillah suami istri sama anak duduk, didengar setiap hari 1 jam jadwal tertentu. Maka mereka dapat manfaat yang sangat banyak tentunya. Allahu a'lam. Begitu saja Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna, dan semoga seluruh dosa sekecil sampai sebesar apapun yang pernah kita kerjakan diganti juga dengan kemahamuran Allah menjadi pahala. Dan kita selalu mendoakan agar negara kita tercinta Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dan juga diangkat perselisihan di antara mereka, dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga seluruh jajaran pemerintahan Indonesia diberikan hidayah oleh Allah, dimudahkan kemudian menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik sehingga mereka lepas dari tanggung jawab hari kiamat. Dan semoga seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali baik muslim atau non muslim mendapatkan hak-hak mereka. Dan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin terutama Indonesia secara khusus yang hidup di negara-negara seperti Amerika dan negara yang lain, dimudahkan oleh Allah SWT untuk istiqamah di agamanya dan juga disatukan dalam ukhuwah Islamiyah dan juga dijadikan sebagai penyebab tersebarnya Islam di negara ini sehingga bisa menjadi negara yang komunitas muslim. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Myanmar, di Ahsa,
dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Sebagaimana saya di majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.